Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan masa-masa Lent, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau boleh ada di dalam hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh ada hingga pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukakanlah hati kami, pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga firman-Mu dapat kami memahaminya dengan benar, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kami boleh dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Ester pasal 4 ayat yang pertama. Ester pasal yang keempat ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca dan merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini yaitu memakai kain kabung dan abu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang kebetulan. Bahkan ketika kita lahir ke dunia ini pun tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi pasti semua seizin Tuhan. Dengan maksud Dia punya rencana bagi kita. Mungkin kita ini lahir di keluarga atau orang tua yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita, bahkan di masa depan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, begitu juga halnya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Ester menjadi seorang ratu, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan sudah punya rencana ke depannya. Kenapa Ester harus menjadi ratu? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tujuan Ester menjadi seorang ratu adalah untuk menyelamatkan orang Israel dari pemusnahan. Karena pada saat itu orang-orang akan memusnahkan bangsa Israel, keturunan bangsa Israel. Tuhan memilih Ester menjadi ratu. Jadi Tuhan punya rencana. Begitu juga dalam hidup kita ini. Semuanya itu semua seizin Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita melihat bahwa Mordekai pada saat itu mengetahui bahwa Haman akan memusnahkan bangsa Israel atau orang Yahudi. Dia akan memusnahkan. Sehingga pada saat itu ketika Mordekai mengetahui bahwa Haman memusnahkan bangsa Israel, Mordekai langsung berkabung. Makanya di situ dikatakan dia berkabung di ayat yang pertama tadi yang kita baca, mengoyakkan pakaiannya lalu
memakai kain kabung dan abu. Memakai kain kabung dan abu ini menandakan bahwa ada kesedihan yang membuat hati kita, membuat hati bersedih, merenung. Bukan hanya bersedih, merenungkan. Jadi tindakan Mordekai pada saat itu, dia bukan langsung bertindak melawan seperti itu, yang membuat strategi yang harus bagaimana melawan Haman. Tetapi yang dilakukan Mordekai adalah dia berkabung, dia mengoyakkan pakaiannya. Ini menandakan bahwa begitu pedulinya Mordekai terhadap bangsa Israel. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa Mordekai tidak berkabung sendirian. Dia tidak berkabung secara pribadi untuk dirinya sendiri, tetapi dia berkabung di depan umum atau di depan orang banyak. Biasa kalau orang bersedih, itu juga pasti orang akan melihat dari ekspresi muka kita, dari apa yang kita rasakan, istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Mordekai ini juga melakukan hal yang membuat hatinya begitu sedih ketika Haman ingin memusnahkan bangsa Israel. Makanya pada saat itu ketika hal itu didengarkan oleh Mordekai, dia berkabung dan pergi di tengah-tengah kota. Dia pergi di depan gerbang raja. Karena pada saat itu orang tidak boleh masuk ke dalam lingkungan gerbang, di lingkungan raja atau lingkungan istana istilahnya, itu orang-orang yang berkabung. Jadi kalau misalnya berkabung ya di luar daripada istana. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sangat menunjukkan bahwa begitu sedih sekali atau begitu membuat hati Mordekai mendengar bahwa Haman akan memusnahkan bangsa Israel. Pastinya kita pernah merasakan kesedihan dalam hidup kita. Kita mungkin bersedih karena kehilangan, kita mungkin bersedih karena sesuatu hal barang yang kita senang atau mungkin itu rusak. Terkadang hal-hal yang kecil pun kita terkadang membuat bersedih. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diberitahu bahwa berkabungnya Mordekai dan juga orang Yahudi lainnya itu juga terjadi di seluruh kerajaan. Ini luar biasanya. Yang ingin memusnahkan bangsa Israel atau orang Yahudi pada saat itu bukan hanya Mordekai yang berkabung, tetapi di situ dikatakan seluruh kerajaan. Ini luar biasa. Berarti Tuhan itu memang benar-benar memilih bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan. Orang yang mendengarnya saja, bukan hanya Mordekai atau orang Yahudi, bangsa Israel yang berkabung, tetapi seluruh kerajaan. Luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari sini bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin kalau kita menghadapi sesuatu situasi yang sulit, mungkin kita tidak sebagian banyak orang yang melakukan hal yang seperti yang dilakukan Mordekai. Berkabung, merenungkan kehidupan ini. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Mordekai yakin bahwa Allah punya maksud yang benar atau yang baik ketika Tuhan memilih Ester untuk membebaskan bangsa Israel. Makanya pada saat itu ketika Ester diangkat menjadi ratu, itu begitu senangnya Mordekai. Ia punya tujuan bahwa ketika Ester dipilih menjadi seorang ratu, maka bangsa Israel akan bebas. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu,
Bahkan Naaman ingin memusnahkan bangsa Israel. Dan posisi pada saat itu Ester sudah menjadi ratu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, situasi saat ini negara bangsa Indonesia, bukan hanya negara Indonesia, tetapi dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Ini sekarang membuat situasi dan keadaan kita terkadang sulit kita pahami. Tetapi cobalah kita berpandangan positif atau benar ke depan. Sebagai kita anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan saat ini bukan kita menyalahkan keadaan, bukan kita menyalahkan situasi, tetapi yang harus kita lakukan adalah merenungkan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan Mordekai. Merenung. Artinya ketika kita menghadapi situasi saat ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita melihat masalah kita saat ini, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Berkabunglah kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita merenungkan kembali bahwa Tuhan boleh menolong kita hingga pada saat ini. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekalipun. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai kita anak-anak Tuhan, mari kita menyadari, kita mengoreksi pribadi kita masing-masing. Kita bukan menyalahkan yang lain, tetapi lihat diri kita, koreksi diri pribadi kita, koreksi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan menyalahkan keadaan, situasi, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi saat ini dalam situasi negara kita, situasi dunia, bencana alam, yakinlah dan percaya, ketika kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, maka tidak ada kata kita untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita di masa-masa Lent atau Prapaskah ini, mari kita merenungkan kembali hidup kita. Kita selalu memandang kepada Tuhan, memperbaiki kehidupan kita. Mungkin selama ini kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Sekarang mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita mulai dengan pujian, kita membaca firman, kita berdoa, merenungkan, dan kita melakukannya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, maka ada kuasa kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Semua yang terjadi, semua yang ada mungkin diperhadapkan di depan mata kita saat ini, kita boleh melewatinya karena ada Tuhan kita yang hebat, yang memberikan kuasa bagi kita. Amin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita juga dimampukan dalam menjalani segala rintangan. Mungkin kita mengalami sakit, penyakit, atau ada bahaya, ada ketakutan dalam diri kita. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan sama seperti Ester. Marilah kita mengandalkan atau kita merenungkan kembali kasih Tuhan seperti yang dilakukan Mordekai. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa
kami tidak bisa melakukan apapun tanpa kendalinya Tuhan. Seperti firman-Mu pagi hari ini, biarlah kami merenungkan kembali kebaikan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan roh yang menyala-nyala dalam diri kami, menghadapi situasi, keadaan, atau pergumulan sakit penyakit. Kami lewati semua karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu dan jemaat-jemaat kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah yang Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hidup kami sepanjang hari ini biarlah di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan kita, kemanapun kita pergi, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Santi Jufu.